Alhamdulillah, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumil liqa'i rabbih. Asyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fazal mu'minuna al-muttaqun. حيث يقول تبارك وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang mulia ini, mari bersama-sama senantiasa kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Meningkatkan dalam arti senantiasa kita memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah. Diiringi dengan kita juga memperkaya diri dengan ilmu-ilmu pengetahuan, terlebih adalah ilmu syar'i, yang itu menjadi penunjang aspek kesempurnaan keutuhan dalam kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan hadirnya kita di majelis Jumat ini menjadi salah satu sarana di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita agar senantiasa kebaikan demi kebaikan terus Allah buka untuk menghiasi kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Selaku khatib tidak lupa untuk berwasiat khususnya untuk diri khatib pribadi dan umumnya kepada jamaah sekalian, mari bersama-sama senantiasa kita meningkatkan takwa kita kepada Allah. Karena dengan takwa itulah sebaik-baik bekal yang nantinya kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa itu pula lah segala apa yang kita kerjakan, segala apa yang kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala dinilai dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan yang dijalani oleh umat manusia, khususnya adalah orang-orang yang beriman kepadanya, senantiasa memberikan peluang-peluang kebaikan, yang dengan peluang-peluang itu sejatinya adalah untuk menambah pundi-pundi kebaikan yang kelak mampu dia suguhkan kepada Allah, yang kelak dengan pundi-pundi amal soleh itu menjadi bekal dan dia siap untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Namun salah satu daripada bentuk kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada tiap-tiap hambanya, kalau kita menyisir daripada sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tentunya perkataan dari para ulama salaf, kita akan menjumpai setidaknya ada beberapa hal yang dimana Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada hambanya untuk hamba itu senantiasa senang dan suka untuk mengerjakan kebaikan, atau dia cinta dengan kebaikan-kebaikan yang Allah hamparkan di hadapannya. Maka di antaranya adalah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, idza aradallahu bi 'abdi khairan ayasta'milahu fi ta'atih. Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan pada diri seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, ayasta'milahu fi ta'atih, Allah akan sibukkan hamba tadi dengan perkara-perkara amal soleh. Maka menjadi sebuah pertanda kebaikan pada diri kita, dan kita bisa menilai diri kita ketika dalam kehidupan yang sedang kita jalani ini adalah sibuknya kita adalah memperkaya diri dengan amal soleh, sibuknya kita adalah memperkaya diri dengan amal-amal kebaikan. Itu menjadi pertanda Allah sedang cinta dan sayang kepada kita.
Namun sebaliknya ketika kehidupan yang kita jalani hingar-bingarnya dihiasi dengan dosa dan kemaksiatan, itu menjadi pertanda Allah sedang tidak suka, Allah sedang murka, bahkan Allah cenderung menjauhkan kita darinya. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat generasi-generasi para salafus saleh dulu, melihat generasi para sahabat yang hidup berdampingan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senantiasa mereka akan hadir di tengah-tengah amal soleh, yang dimana amal soleh itu langsung ajakan dari Rasulullah SAW. Kalau toh Rasulullah tidak mengajak para sahabatnya untuk beramal soleh, maka mereka akan berinisiatif. Bagaimana caranya saya harus beramal soleh? Bagaimana caranya saya harus memperkaya diri dengan amal kebaikan? Yang dengan amal soleh dan kebaikan itu menjadikan saya semakin dekat dengan Allah, menjadikan saya semakin ngerti kalau saya yang butuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita telisik, kita nilai diri kita sendiri. Sejauh mana kebaikan-kebaikan yang telah Allah dihamparkan di hadapan kita, dan kita mengambil peluang itu dan kita kerjakan. Ketika sudah demikian, coba kita lihat sudah berapa amal soleh yang sudah kita kerjakan dari seluruh peluang amal soleh yang telah Allah hamparkan di hadapan kita. Dan ketika kita merasa kalau amal soleh kita begitu banyaknya, itu pun kita diperintahkan untuk tidak berbangga dengan itu. Justru kita akan terus mengevaluasi dan mengevaluasi sebagaimana yang diajarkan oleh salafus soleh kepada kita. Ketika seorang hamba itu merasa dirinya sudah penuh dengan amal soleh yang dia kerjakan, maka Rasul mengatakan la yashba'al mu'min min khairin hatta yakuna muntahahul jannah. Yang menjadi ciri khas seorang yang beriman kepada Allah adalah ketika dia sudah merasa amal solehnya begitu banyak telah dia kerjakan, namun dia tidak pernah merasa puas, tidak pernah merasa yashba', kenyang dengan amal-amal yang telah dia kerjakan, yang telah dia persembahkan kepada Allah. Justru dia akan merasa kenyang ketika nanti Allah telah sampaikan dia ke dalam surganya. Maka ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari dengan satu sabda ini setidaknya menjadi tolak ukur pada diri kita. Apakah kehidupan yang sedang kita jalani ini, kesibukan kita adalah kesibukan amal kebaikan? Apakah kesibukan kita kesibukan amal soleh? Ataukah sebaliknya dan sebaliknya dan sebaliknya? Tentunya anggapan kita tentang amal soleh tidak melulu terkait dengan masalah infak, sedekah, tidak hanya masalah sholat, puasa, zakat, naik haji, umrah, dan lain sebagainya. Tapi pada perkara yang amat sangat kecil, yang itu mudah sekali untuk diterapkan dan dipraktekkan dalam kehidupan kita, ketika itu memang betul-betul diniatkan untuk mencari ridha Allah, itu bernilai ibadah. Maka dalam pengertian ibadah adalah ismun jami' likulli ma yuhibbullah wa yardah. Setiap aktivitas yang kita kerjakan, ketika aktivitas itu hanya diperuntukkan mengharap daripada ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah ibadah. Maka salah satu contoh yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Perkara yang amat sangat mudah untuk kita praktekkan. Senyumnya kita ketika berpapasan, berjumpa dengan saudara kita, itu adalah sedekah. Bermanis muka kita di hadapan saudara kita dengan tidak dibuat-buat, memang betul kita harus bermanis muka di hadapan mereka, itu adalah sedekah. Itu baru tingkatan yang kita mampu untuk mengerjakannya. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari dari sabda ini kita perhatikan betul-betul sehingga menjadikan kita semakin semangat untuk kita terus mensukseskan diri di dunia ini dengan amal-amal kebaikan. Kemudian yang kedua, berangkat dari sabda Rasulullah SAW, ketika Allah itu menghendaki seorang hamba baik, ketika Allah itu menghendaki kehidupan yang dijalani seorang hamba itu baik,
bahagia, sukses dan lain sebagainya yang itu berdampak pada kesuksesan atau kebaikan di akhirat, maka Rasul mengatakan may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan faqihkan dia. Allah akan fahamkan dia terkait dengan urusan agamanya. Menjadi perkara yang sangat istimewa bagi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala ketika dia ngerti kalau ibadah yang dia kerjakan itu landasan dan pijakannya adalah ilmu yang benar. Sebab Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan hambanya ketika beribadah kepadanya itu dilandaskan dan dipijakkan kepada kebodohan, ketidaktahuan. Tentu Allah sudah mengingatkan kita. Tentu ada perbedaan antara orang yang mengetahui dengan orang yang tahu. Dan bobot daripada nilai orang yang tahu dan tidak yang mengetahui itu berbeda jauh sekali. Ketika ada seorang hamba ngerti betul terkait dengan ilmu bagaimana tata cara sholat, bagaimana fikih terkait dengan sholat, kemudian dia mengerjakan sholat, tentu nilainya akan berbeda dengan hanya orang yang dia mengerjakan sholat tanpa mengerti fikihnya sholat seperti apa, tata cara sholat seperti apa, dia hanya mengikut yang di depannya, itu tentu akan berbeda. Maka menjadi sebuah kebanggaan pada diri seorang muslim ketika apa? Ketika Allah hadirkan dalam kehidupan dia itu majelis-majelis ilmu, sehingga dia hadir di situ untuk menambah hasanah keilmuan dia untuk mengabdi kepada Allah. Kemudian dia praktekkan sedikit demi sedikit dalam kehidupan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Maka siapapun dia yang mengaku beriman kepada Allah, ketika dia itu dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka Allah akan fahamkan dia dengan kefahaman agama yang benar. Maka kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala dalam buku yang beliau tulis Ighasatul Lahfan, beliau mengatakan a'dhamun ni'mah, seagung-agungnya kenikmatan yang itu dirasakan oleh seorang mukmin adalah ketika dia diberi oleh Allah sihatul fahmi dan sihatul qasdi. Ketika ketika seorang mukmin itu sudah merasakan dua nikmat ini, maka dia akan merasakan betul indahnya dalam mengabdi, menghamba kepada Allah. Yang pertama adalah sihatul fahmi. Artinya ketika dia memahami Islam dengan pemahaman yang sumul menyeluruh, tidak parsial, potong sana potong sini, yang penting enak saya ambil saya praktekkan, tidak begitu. Tapi ketika dia memahami Islam, pemahaman yang sumul menyeluruh dalam setiap aspek kehidupan dia, pasti ada nilai-nilai Islam dan muatan Islam di dalamnya. Dia harus ngerti itu. Sihatul fahmi, selamatnya dia atas kefahaman Islam yang dia fahami, sehingga menjadikan dia semakin ngerti. Oh, begini cara saya harus menghamba kepada Allah. Oh, cara harus begini saya harus beribadah kepada Allah, tanpa menerka. Tapi pijakan yang benar adalah ilmu. Yang kedua adalah sihatul qasdi, yaitu selamatnya kita dalam qasdun, niat. Innamal a'malu binniyat. Semua aktivitas yang kita kerjakan saat ini dan seterusnya dan nanti-nantinya itu adalah bergantung dengan niat kita. Maka niatkan setiap aktivitas kita itulah, ya Allah, ini caraku menghamba kepadamu ya Allah. Ya Allah, ini caraku di saat ini aku beribadah untukmu ya Allah. Niatkan untuk Allah, niatkan untuk Allah, walaupun amal itu terlihat sangat remeh di mata manusia. Maka terakhir, ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rubba amalin kabirin tusaghiru an-niyah. Berapa banyak dalam pandangan manusia itu orang-orang mengerjakan amal-amal kebaikan yang nilainya amat sangat besar sekali di mata manusia. Tapi kata Allah, tusaghiru an-niyah, amal yang kelihatan gede sekali seperti itu menjadi kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena niatnya salah. Sebaliknya,
Ruba amalin shaghirin tukabbiru aniyah, dan berapa banyak di antara orang-orang yang beriman mengerjakan amal solih, amal itu terlihat sangat kecil di mata manusia, terlihat sangat sepele di hadapan manusia. Tukabbiru aniyah, namun nilainya sangat besar sekali di mata Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang yang mengerjakan itu tidak mengira ternyata amal ini besar nilainya di hadapan Allah. Sampai yang mengerjakan tidak menyadari kalau amal itu adalah amal yang sangat istimewa untuk dirinya kelak ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari senantiasa kita evaluasi diri kita. Apakah kita sudah sibuk dengan kebaikan ataukah belum? Yang kedua adalah, apakah kita dalam beribadah kepada Allah sudah berpijak pada ilmu yang benar ataukah belum? Yang dengan dua hal ini setidaknya menjadi sebuah gambaran pada diri kita. Kita harus berubah. Kita harus berbenah dalam kita mengabdi dan menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.